Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai chemical bonding atau ikatan kimia. Dia melanjutkan dari bab sebelumnya terkait tabel periodik ya. Nah, jadi chemical bonding atau ikatan kimia. Oke, sebentar. Oke. Mohon maaf ya, ada gangguan teknis sedikit. Oke, nggak bisa diapa-apain. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi pembahasan mengenai ikatan kimia biasa dia ada pengenalan terlebih dahulu, kemudian pengenalan mengenai model struktur Lewis, lalu ikatan kimia yaitu ikatan ionik, lalu ada kovalen, lalu ada elektronegativitas, lalu ada resonansi dan muatan formal, kemudian pengecualian dari aturan oktet, kemudian ada entalpi ikatan dan teori VSEPR. Oke, yang pertama yaitu sebagai pengenalan ikatan kimia, kenapa senyawa itu di dalamnya terdapat unsur-unsur ya, seperti yang telah kita pelajari. Jadi unsur-unsur tersebut saling berikatan, membentuk suatu molekul atau senyawa. Nah, kenapa bisa membentuk suatu ikatan? Nah, ini karena ya, jadi kata kuncinya chemical bonds form, kenapa bisa terbentuk? Karena mereka menurunkan energi potensialnya dari partikel bermuatan. Ya, nah mungkin kita sering mendengarnya adalah suatu atom-atom atau unsur-unsur tersebut dia ingin mencapai suatu kestabilan. Betul. Jadi memang atom-atom yang ada di alam mereka cenderung untuk ingin mencapai kestabilan yang telah diraih oleh gas mulia. Ya, jadi gas mulia telah memiliki elektron valensi sebanyak 8, sudah full gitu ya di elektron di orbital terluarnya. Nah, sehingga membuat mereka tuh stabil. Bukti kestabilannya adalah mereka di alam bisa muncul gitu ya, walaupun misalkan hanya sekedar dirinya sendiri gitu. Jadi He saja, helium saja. Tidak jadi helium 2, neon 2, tidak begitu ya. Berbeda dengan unsur-unsur gas yang lain misalnya. Nah, seperti halnya oksigen. Oksigen tidak mungkin bisa berdiri sendiri jadi O saja, tapi dia membentuk O2 ya. Nah, jadi semua atom atau unsur gitu ya yang belum mencapai kestabilan tersebut, ya satu-satunya cara adalah dengan berikatan ya. Nah, oke, jadi secara garis besar seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait Lewis model, model dari Lewis ini adalah ini oleh Bapak Lewis gitu ya. Jadi si G.N. Lewis ini seorang ilmuwan, kimiawan. Jadi menemukan bahwa beliau bisa memprediksi ya, bentuk dari molekul. Nah, sehingga dari bentuk molekul ini kita bisa memprediksi sifat fisika maupun sifat kimianya. Nah, bentuk ikatannya itu seperti apa? Nah, inilah yang digambarkan oleh struktur Lewis. Nah, disebutnya dengan Lewis electron dot structure ya. Jadi memang kenapa dot? Karena memang berupa titik-titik gitu ya. Nah, Lewis simbolnya itu seperti apa? Ini seperti ini gitu ya. Seperti yang teman-teman semuanya sudah familiar gitu ya dulu di bangku SMA atau sekolah menengah gitu ya. Nah, jadi dot simbol ini diperolehnya dari mana? Dari valens elektron atau elektron valensi, yaitu elektron terluarnya. Nah, di sini oksigen kita tahu bahwa dia ada 6 elektron terluar. Nah, si dotnya ini dia merepresentasikan jumlah elektron.
Nah, kalau di tabel periodik mah kalian sudah langsung bisa ya ketebak, oh kalau misalkan dia ada di golongan 6 berarti elektron valensinya ada 6. Kalau dia ada di golongan kelima berarti elektron valensinya sekitar ada 5. Gitu ya. Nah, oke, untuk ikatan yang pertama yaitu ada ikatan ionik. Ikatan ionik ini adalah ikatan yang umumnya memang tersusun antara atom dari logam dan dari non-logam. Nah, jadi kalau logam, dia memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron, ya. Sedangkan untuk yang non-metal atau non-logam, dia memiliki kecenderungan untuk gain them, berarti menarik elektron, ya. Nah, sehingga kalau si metal atau logam ini dia kehilangan elektron, nah ingat ya kan di pelajaran sebelumnya, berarti dia sifatnya akan menjadi kation atau positively charged ion. Kemudian kalau yang non-metal, non-logam, nah dia karena dia memperoleh gitu ya, tambahan elektron, maka dirinya sendiri jadi bermuatan negatif yang disebut sebagai anion. Nah, antara kation dan anion ini dia saling tarik-menarik berdasarkan hukum dari Coulomb gitu ya. Nah, ini sehingga membentuklah senyawa ionik. Nah, untuk senyawa ionik kalau dia dalam keadaan solid state atau dalam bentuk padatnya, dia akan terdiri dari kisi-kisi. Ya, kisi-kisi itu kayak gimana sih secara 3 dimensi gitu ya. Nah, kisi-kisi ini digambarkan seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai kisi-kisi. Ya, kisi-kisi dari antara kation, anion gitu ya, dia tersusun secara rigid. Nah, kalau penggambaran secara lebih jelasnya, jadi ini ada anion ya, direpresentasikan dengan warna hijau, kationnya dengan warna ungu. Nah, ini adalah kisi dari padatan kristal ion. Ya, contohnya ini yang paling general adalah NaCl. Nah, NaCl ini ya mungkin kita melihatnya satu kotak gini gitu ya, ini satu kristal. Nah, satu kristal tidak mungkin hanya terdiri dari satu Na dan satu Cl saja. Tapi satu kristal ini bisa jadi terdiri dari jutaan ini ya, atom-atom Na dan Cl yang tersusun secara saling silang gitu ya. Nah, kalau misalkan dia hanya logam saja, logam Na saja, ini kan isinya cuma Na saja ya isinya gitu. Nah, kemudian yang gas klorin kan seperti ini gitu. Nah, mereka ketika bereaksi gitu ya, bereaksinya dengan seperti apa? Na-nya dia melepaskan satu elektron yang kemudian ditangkap oleh si Cl, ya. Nah, sehingga akan membentuk seperti ini gitu ya. Kisi kristal dari NaCl. Nah, oke. Nah, kemudian antara si Na sama si Cl dalam arti antara kation dan anionnya, mereka sama-sama menurunkan energi potensialnya gitu ya. Nah, sehingga akan membentuk suatu struktur yang stabil gitu. Nah, ini kan stabil ya. Jadi kalau sudah terbentuk seperti ini dia akan stabil. Artinya apa? Energi potensialnya itu ya sudah rendah gitu. Ya. Kalau misalkan energi potensialnya tinggi, nah maka ketika mereka sudah berikatan akan mudah lepas lagi gitu. Nah, oke, untuk penggambaran cara membuat simbol Lewis itu kayak gimana? Kan mudah ya. Jadi pada dasarnya gitu ya. Nah, misalkan di sini disuruh untuk membuat ya predict the formula for the compound that forms between calcium and chlorine gitu ya. Nah, misalkan prediksikan rumus senyawa dari kalsium dan klorin gitu ya. Nah, oke, berarti hal yang mendasar yang harus kita lakukan yang pertama adalah tulis atau gambarkan Lewis simbolnya dulu ya. Lewis simbolnya, simbol Lewisnya itu dari mana diperolehnya? Dari elektron valensi. Ya, elektron valensi dari setiap atom kan sudah tahu ya, Ca ada di golongan kedua, maka elektron valensinya cuma ada 2, 1, 2. Kemudian si Cl ada di golongan ketujuh. Nah, berarti kita tulis aja semuanya gitu ya, si elektron valensinya ada 7. Nah, kemudian yang dilakukan setelah itu gimana? Kalau Ca dia ada 2, Cl dia cuma butuh 1 gitu ya. Nah, berarti gimana? Si Ca ini dia ngebagiin gitu ya, si 2 elektronnya ini untuk Cl masing-masing 1. Nah, sehingga nantinya akan diperoleh ya kalau digambarkan gitu ya. Nah, ini Ca, ini ada 1 elektron, ini ada 1 elektron sebelah sini. Nah, kemudian si Cl yang pertama dia ada
7 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini dari si CA, untuk si CL. Kemudian satu ini juga sama, si CL. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Nah, sehingga ya ini sudah pas. Ini ada 8 elektron. Ini sudah ada 8 elektron. Jadi sudah mencapai oktet ya. Nah, sehingga dari sana berarti kita bisa tahu Ca-nya 1, Cl-nya ada 2. Oke. Nah, coba kalian buat gitu ya. Ini antara magnesium dan nitrogen. Lanjut. Ini untuk ionic compound. Jadi kita kan sebelumnya sudah mengulas ya di pertemuan yang kedua, kalau tidak salah, terkait senyawa ion. Jadi bagaimana cara membentuk senyawa ion? Mudahnya adalah kemarin gitu ya, kita saling tukar silang aja gitu ya antara si muatan gitu. Nah, ini jadi sama-sama dia ya Al-nya dia kan muatannya 3+, 3+ kali 2 berarti 6 ya. Kemudian min 2 kali ada Al-nya kan dikali 3 jadi min 6. Jadi sudah 0 ya. Di sini sudah 0, 0 net muatannya. Ini juga sama gitu ya, karena sama-sama 2 enggak jadi Ca2O2 gitu ya, tapi jadi CaO. Nah, ini ya rumus empirisnya yang paling sederhananya jadi ini hanya berlaku untuk ion ya, ingat hanya untuk senyawa ion. Beda kalau misalkan nanti kalian ada di senyawa yang kovalen ya, biasanya yang rumus-rumus organik. Nah, misalkan jadi C2H4. Nah, senyawa ionnya senyawa kovalennya ya udah begini saja, jadi tidak boleh disederhanakan jadi CH2 gitu ya, karena akan berbeda senyawa gitu ya, antara ini dan ini akan berbeda senyawa. Sehingga untuk penyederhanaan ini hanya berlaku untuk senyawa ion. Nah, silahkan kalian trial gitu ya, kerjakan ini 2 latihan ini sebagai tugasnya. Oke, kemudian untuk senyawa ionik ada karena tadi ya membahas mengenai kisi ya, kisi di sini ya, kisi kristalnya. Nah, maka dalam hal ikatannya ini ada yang disebut sebagai energi kisi atau disebut sebagai lattice energi ya. Lattice energi ini jadi maksudnya adalah kita bisa memprediksikan ya kestabilan dari pembentukan senyawa ionik ya, berdasarkan ya kalau sebelumnya kan kita mempelajari dari ionization energy sama afinitas elektron. Nah, tapi kestabilannya itu kita bisa memprediksikannya itu dengan menggunakan energi kisi atau lattice energy gitu ya. Nah, kayak misalnya untuk pembentukan dari NaCl ya, NaCl untuk membentuk senyawanya dari atom Na dan Cl-nya dia membutuhkan sekitar 411 kJ. Ya. Nah, oke. Ini disebut sebagai pengukuran secara kuantitatif. Nah, karena secara perhitungan kuantitatif ini kita membutuhkan penentuan yang secara tahapannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, caranya yang mudah, yang simple untuk menentukan energi kisi, nah ini menggunakan siklus Born-Haber. Ya. Nah, jadi nanti dari Born-Haber ini akan ditentukan berapa si delta H-nya. Ini tentunya tidak lepas dari hukum Hess ya yang ada di termokimia yang nanti kita akan pelajari. Nah, jadi energi kisi itu energi yang diperlukan untuk berikatannya gitu ya antar kisi-kisi si Na+ sama si Cl- atau unsur-unsur yang lain. Nah, jadi awalnya dia dari bentuk gas menjadi bentuk padatannya gitu ya. Nah, nanti akan dihasilkan kalor. Nah, kalor itulah yang nanti dihasilkan, nah dihitung sebagai energi kisi. Nah, untuk menghitung energi kisi, kita menggunakan tadi ya hukum siklus Born-Haber.
Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa menggunakan hukum Coulomb ya dengan persamaan ini. Kaki ke konstantanya, kemudian Q antara muatan si yang positif dengan muatan yang negatif dibagi dengan jarak dua atom tersebut gitu ya, yang negatif dan positif. Nah, hanya saja kita harus tahu gitu ya, berapa nilai-nilainya gitu. Nah, ini bisa menggunakan hukum Coulomb. Tapi kalau tidak, maka kita menggunakan siklus Born-Haber. Jadi ini adalah untuk mengetahui berapa sih kestabilan dari senyawa ion tersebut. Nah, oke, contohnya adalah misalkan ini reaksi antara litium dan fluorin yang nantinya untuk membentuk LiF. Nah, ini perkiraan membutuhkan segini gitu ya. Nah, tahapannya untuk kan awalnya dari ini padat gas, kemudian ini menjadi padatan kristalnya. Nah, ini tahapannya seperti ini gitu ya. Ada langkah-langkah yang harus dilalui gitu. Nah, jadi mula-mula langkah ke-1 adalah Li dia masih dalam keadaan padatnya gitu ya, padat, kemudian dia digaskan. Nah, ini kan mengalami proses sublimasi. Nah, proses sublimasi ini secara data entalpinya adalah membutuhkan 155,2 kJ per mol. Nah, data ini dapat dari mana? Ada memang sudah menjadi standar gitu ya. Jadi kalian tidak harus menghitung. Jadi kalian ada data khususnya. Nah, kemudian ini adalah dari fluorinnya. Nah, fluorinnya yang awalnya dia gas kan nggak mungkin di alam itu dalam ada F1 saja tapi F2. Nah, sehingga harus dibagi menjadi 2 ya. Jadinya F. Nah, ini datanya dari mana? Untuk memutus ikatan ini ada, yaitu menggunakan tabel energi ikatan gitu ya. Nah, tabel energi ikatan yang nantinya harus dibagi 2 juga sama gitu ya, karena awalnya kan sekitar 152-an gitu ya. Dibagi 2 karena kan awalnya dia untuk 2F ya, karena ini cuma dibutuhkan 1, maka dibutuhkan sekitar 75,3 kJ per mol. Nah, ini pakai data energi ikatan. Kemudian yang ini menggunakan data energi ionisasi ya. Jadi di energi ionisasi di mana awalnya energi ionisasi itu ya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari dalam keadaan gasnya. Jadi si Li dalam keadaan gas dia melepaskan satu elektron, ya dia membutuhkan sekitar 520 kJ per mol. Ya. Nah, karena dia kan memang dibutuhkannya dalam berupa gas ketika nanti gas dan gas Li dan F ini dia bercampur, nah nanti akan terbentuk LiF. Nah, hanya saja si F ini dia harus dia harus dalam keadaan ionnya. Nah, maka membutuhkan satu elektron. Nah, data ini dapat dari mana? Data ini diperoleh dari data energi afinitas elektron, ya. Kan energi yang dibutuhkan untuk menarik elektron ke dalam dirinya dalam keadaan gas, gitu ya. Nah, ketika ini sudah dalam keadaan ionnya, maka dia akan bereaksi membentuk LiF. Nah, ini adalah data yang energi kisi yang harus dicari, gitu ya. Dimana ketika secara keseluruhan ini energi yang dibutuhkannya adalah sekitar min 594,1 kJ per mol ya, yang seperti di awal. Nah, sehingga secara keseluruhan gitu ya, untuk mencari kesemuanya kan tinggal ditambahkan gitu ya. Nah, karena kita ingin tahu yang kelima, yang ini gitu ya. Nah, sehingga diperoleh data segini gitu ya. Nah, jadi dari data dinyatakan bahwa makin besar energi kisi, ini senyawa ionnya makin stabil. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa energi kisi itu dia selalu dalam keadaan positif. Ya. Nah, sehingga dia dalam keadaan prosesnya itu adalah endoterm. Nah, ini kan sebenarnya karena entalpinya gitu ya. Nah, ini makanya negatif, tapi sebenarnya kalau dari sisi energinya itu adalah positif. Nah, sehingga si LiF ini ya dia stabil gitu ya dengan heat atau kalorinya itu sebanyak 1017 kJ per mol. Oke, itu adalah untuk
ikatan ion. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Kalau tadi ikatan ion itu adalah menyerahkan elektron, ya, seperti yang tadi si Ca, ya, Ca menyerahkan elektron gitu ya kepada pasangannya. Nah, sedangkan kalau yang kovalen, dia adalah pemakaian bersama atau sharing elektron, bagi-bagi gitu ya. Jadi kita sama-sama pakai elektronnya agar mencapai kestabilan yaitu oktet gitu ya. Nah, di sini contohnya untuk yang single covalent bond atau ikatan kovalen yang satu ikatan itu, ya contohnya seperti halnya yang sering kita temui H2O gitu ya. Jadi di sini hidrogen menyerahkan satu elektron, oksigen juga sama. Kan tadi oksigen cuma ada 6 ya awalnya. Tuh. Nah, jadi hidrogen saling ngasihin satu, oksigen saling ngasihin satu. Bagi hidrogen, dia sudah mencapai kestabilan yaitu dengan adanya 2 elektron atau disebut sebagai duplet. Nah, sedangkan bagi oksigen, dia sudah mencapai kestabilan yaitu diperolehnya 8 elektron, yaitu oktet. Sama juga dengan yang hidrogen. Nah, kemudian contoh lain adalah si Cl gitu ya. Jadi titik 2 ini awalnya yang dari Cl1, dari Cl yang lain juga sama-sama 1. Nah, ini sama-sama saling pakai elektronnya gitu ya. Nah, sehingga sama-sama mencapai oktet. Nah, ini juga sudah oktet, ini sudah oktet. Nah, gitu ya. Nah, satu pasang elektron ini digambarkan sebagai garis. Nah, kemudian untuk contoh elemen diatomik yang di alam itu ya biasanya ini ya, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Gitu ya. Nah, mereka adalah menggunakan ikatan single covalent bond. Kemudian untuk yang double dan triple misalnya. Nah, seperti halnya kalau misalkan untuk yang oksigen gitu ya. Nah, oksigen ini kan karena dia ada 6 gitu ya, bagaimana caranya agar mencapai kestabilan yaitu oktet. Nah, akhirnya masing-masing menyerahkan sepasang elektron gitu ya. Nah, sehingga di sini jadi ada 4 gitu ya, 4 elektron ada 2 pasang. Nah, masing-masing ini digambarkan sebagai garis ya. Nah, jadi bentuknya adalah double bond. Nah, untuk yang nitrogen karena dia elektron valensinya ada 5, nah maka elektron valensi ini ya bagaimana caranya diutak-atik agar mencapai oktet. Nah, sehingga si nitrogen harus menyerahkan 3 pasang elektron. Nah, si nitrogen satu lagi juga sama menyerahkan 3 pasang elektron. Ya, sehingga ya sama-sama akhirnya sudah mencapai oktet. Nah, endingnya ada 3 pasangan. Ya, ada 3 pasang ikatan yang disebut sebagai triple bond. Nah, jadi dengan adanya model Lewis ini, jadi kita bisa memprediksi kestabilan dari setiap senyawa yang terbentuk gitu ya. Nah, kayak misalnya kita juga bisa memprediksikan kenapa sih harus H2O, kenapa nggak H3O gitu ya. Nah, jadi secara kalau kita gambarkan secara struktur Lewisnya gitu ya, kan kalau H2O mah kayak tadi ya. Nah, ini ya H2O ini sudah mencapai kestabilannya. Nah, kalau gimana kalau misalkan H3O? Nah, H3O di sini malah oksigen malah kelebihan 1 elektron. Nah, ini kan jadinya nggak stabil gitu. Kecuali kalau dia memang lepas 1 elektron gitu ya. Nah, ini kan jadi kelebihan dari si H. Nah, ini kecuali kalau lepas 1 elektron. Nah, lepasnya ini jadi positif. Nah, kalau H3O+, ini kan jadinya H3O+. Nah, ini bisa stabil. H3O+ ini stabil, memang ada senyawanya. Ketika apa? Kayak misalkan kita melarutkan sesuatu menggunakan air. Nah, itu kan sebenarnya terbentuk H3O+. Jadi yang mengalir kan kalau air saja, H2O saja, dia konduktor yang lemah ya. Tapi kalau misalkan ditambahkan sesuatu, misalkan garam gitu ya atau apa gitu. Nah, si ion-ionnya dari H2O itu dia sebenarnya lemahnya itu karena H3O+ gitu. Ya, jadi yang diukur adalah H3O+. Nah, kemudian yang lain kombinasi dari hidrogen dan oksigen yang lain contohnya adalah H2O2.
Nah, jadi H2O2 ini juga stabil ya. Ini untuk struktur Lewisnya seperti ini. Oke, itu untuk yang double dan triple bond. Kemudian selanjutnya terkait ke elektronegativitas. Negativitas. Nah, untuk elektronegativitas ini adalah kemampuan untuk menarik elektron ke dalam dirinya dalam ikatan kimia. Ya, jadi untuk elektronegativitas ini dia adalah ukuran kualitatif gitu ya, bukan ukuran kuantitatif gitu ya. Nah, jadi dengan adanya elektronegativitas ini kita bisa mengetahui dia cenderung untuk menarik elektron ke dalam dirinya atau dia cenderung untuk melepaskan elektron. Berarti kan kalau melepaskan kebalikannya elektropositif gitu ya. Ada elektronegatif, ada elektropositif. Nah, trennya, kecenderungannya elektronegativitas dalam periodik ya, tabel periodik. Yang pertama, elektronegativitas biasanya naik across a period on the periodic table gitu ya. Jadi akan naik jadi searah gitu ya, satu periode gitu ya. Kegolongan gitu ya. Jadi makin ke kanan dia akan makin naik. Nah, makin ke bawah, dia akan makin turun elektronegativitasnya. Nah, fluorine itu kan dia posisi paling kanan ya. Nah, paling kanan, nah ini di atas gitu ya, yaitu paling elektronegatif. Nah, francium, ini yang paling bawah, si Fr gitu ya, nah dia paling rendah. Nah, makanya si Fr mah disebutnya sebagai elektropositif. Kalau ini paling elektronegatif. Nah, ini adalah tabel gitu ya, pemetaan dari ke elektronegativitas masing-masing unsur ya. Dan ini adalah angka-angka, bukan angka saklek ya, tapi angka perkiraan. Nah, ini kalau ini secara ininya ya, topografinya kalau ini secara mendatarnya. Jadi kita bisa lihat dari bawah ke atas dia makin naik, dari kiri ke kanan dia makin naik. Nah, cara menghitungnya tuh kayak gimana? Jadi kita kan ingin tahu gitu ya, dia ini masuknya cara menentukan dia polar atau non polar atau apa namanya teh atau kovalen gitu ya, itu dari mana, atau ionik gitu, itu dari mana? Nah, ini dilihat dari perbedaan elektronegativitas atau delta En. Nah, delta En jadi punya standarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan beda atau delta En-nya itu antara 0 sampai 0,4, berarti dia disebut sebagai kovalen ya, atau umumnya disebut sebagai non polar. Polar kan apa? Polar itu kan kutub ya. Jadi apa namanya teh? Tidak ada pengkutuban gitu ya kalau non polar gitu. Jadi sama besar. Nah, kalau polar berarti ada pengkutuban. Jadi pengkutuban di sini kayak gimana bentuknya? Kayak gini ya. Nah, ini jadi secara rentangnya antara 0 sampai 0,4 dia adalah pure atau non polar, pure covalent bond. Nah, jadi sama besar. Jadi di sini tidak ada kecenderungan pengkutuban gitu ya, ya sama saja gitu ya. Elektronnya itu terbagi sama rata di kedua kutub. Nah, sedangkan kalau dia rentangnya segini, nah ini akan terjadi polar. Jadi pengkutuban antara delta negatif dan delta positif gitu ya. Jadi ada kecenderungan dia kanan penyebarannya itu ke satu sisi gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan si delta En-nya dia lebih dari 2, nah ini biasanya memang sudah ikatan ion gitu ya. Kalau ikatan ion kan ya sudah memisah saja gitu ya. Nah, kayak misalnya kayak apa gitu. Nah, contohnya misalnya datanya misalkan LIF gitu ya. Nah, LIF. Nah, LI itu kan dia berapa? 1 gitu ya. 1,0. Nah, dikurangi aja misalkan 4,0 F-nya. Itu kan di sini jadi 3. Oke, ini dimutlakan gitu ya, mutlak. Jadi 3 kan ya. Nah, kalau 3 berarti kategorinya adalah ionik gitu. Berarti LIF adalah ionik, senyawa ionik. Gitu ya. Nah, seperti itu pemakaiannya. Kita menentukan elektronegativitas itu dari sana. Nah, kemudian bagaimana menggambarkan struktur Lewis untuk senyawa molekul maupun yang ionik. Jadi ini langkah-langkahnya. Pertama,
tuliskan the correct skeletal structure. Jadi skeletal itu rangkanya gitu ya, struktur rangkanya itu perkiraan tuh kayak gimana, itu dituliskan. Kemudian calculate the total number of electron. Jadi jumlah total elektronnya ditambahkan gitu ya dari valence elektron. Kemudian si tadi elektron-elektronnya itu didistribusikan ke gambar rangkanya gitu ya. Nah, sehingga bisa mencapai oktet. Nah, kalau ada yang kekurangan atau kelebihan, nah buatlah jadi ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Kemudian dicek lagi dari jumlahnya. Nah, maksudnya gimana sih aplikasinya? Nah, kayak gini ya. Jadi misalkan disuruh untuk menggambarkan struktur Lewis dari ion dari CO2 ya. Nah, jadi CO2, nah pertama kan perkiraan, kalau CO2 berarti kita harus tentukan mana sentral atomnya. Nah, biasanya sentral atom itu yang atomnya yang kurang, biasanya 1 gitu ya, yang atomnya lebih banyak biasanya mengelilingi. Oke, berarti gambarnya perkiraan seperti ini, gitu ya, sentral atomnya adalah si C. Kemudian, calculate the total number of electrons for the Lewis structure by summing the valence electron of each atom in the molecule. Nah, jadi kita menentukan totalnya dari elektron ini gitu ya, elektron yang ada di CO2. Nah, pertama elektron valensi dari si C kan berapa? 4 ya, dia kan ada di golongan 4. Nah, berarti 4 ditambah jumlah elektron valensi dari O, oksigen, ada 6. Dan ingat, oksigennya ada 2, jadi 2 kali 6. Jadi totalnya adalah 16. Nah, si 16 elektron ini didistribusikan nih, dibikin dot gitu ya, titik-titiknya di sekeliling skeletal strukturnya, gitu ya. Nah, distribusikan, oke. Nah, ini misalkan masing-masing aja 1 gitu ya, per ininya tuh 1 gitu. Nah, kemudian perkirakan, misalnya ini sudah membentuk satu ikatan kan jadinya ikatan gini gitu ya. Tuh kan. Nah, ini ternyata kalau cuma gini doang si C-nya itu kan cuma 1, 2, 3, 4. Oke lah oksigen udah gitu ya, udah 8, oksigen sebelah sini juga udah 8. Nah, tapi si C kan belum gitu ya. Nah, sehingga harus didistribusikan lebih merata lagi gitu. Nah, artinya apa? Oksigen dia harus men-sharing-kan 2 elektronnya lagi. Si oksigen ini juga sama, sharing 2 elektron lagi. Ya. Nah, sehingga nantinya jadi ini double bond. Ya. Jadi ikatan rangkap. Nah, seperti itu. Oke, silahkan dibuat ini untuk yang CO. Kemudian misalkan satu lagi, sama NH3. Berarti karena N itu lebih sedikit dibandingkan H, berarti N-nya ini adalah atom pusatnya, sentral atom. Nah, penggambarannya seperti ini. Nah kemudian hitung jumlah total elektron. Nitrogen dia ada di golongan ke-5. Nah, berarti dia ada 5 elektron valensi ditambah dengan 3. 3 ini dari mana jumlah hidrogennya ya. Kemudian elektron valensi dari hidrogen 1 kali 3, jadi totalnya ada 8. Nah, tinggal didistribusikan saja gitu kan semuanya. Kemudian ingat hidrogen mah cuma 2 ya, jadi cukup 2 duplet. Nah, ini juga sama, silahkan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya ini adalah untuk polyatomic ion. Jadi ada ionnya gitu ya, ada tambahan ionnya. Gitu. Nah, pertama sama perkirakan gitu ya. Rangka struktur Lewisnya itu kayak gimana? Oke, seperti ini karena ada 4, berarti N-nya di tengah, H-nya di sekeliling. Nah, kemudian total number dari elektronnya berarti dari si N ada 5, kemudian hidrogen ada 4 buah dikali 1, 4 dikurangi 1. 1 ini dari mana? Nah, ini. Ini dari muatan. Muatannya adalah positif, maka dia harus berkurang 1 gitu. Kalau di sini ternyata misalkan ada misalnya gitu yang muatannya negatif.
Nah, misalkan Cl min lah ya yang muatannya negatif. Nah, berarti ini ditambah 1 gitu. Jadi dari kan elektron valensinya 7 Cl, berarti ditambah muatannya 1, jadi 8 gitu ya. Jadi tergantung muatannya apa. Oke, nah ini ada 8, nah maka silahkan tinggal disebarkan saja ini. Gitu ya. Nah, karena ada muatan, nah muatannya kan ini milik bersama, jadi dikurung siku kayak gini. Nah, ini ya. Jadi silahkan dibuat listnya. Oke, selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai formal charge. Nah, formal charge ini jadi untuk menentukan gitu ya, tadi kan untuk yang penyebaran elektronnya itu sudah sama rata, cuman kadang ada yang tidak bisa kayak gitu aturannya. Nah ini. Nih, jadi ya muatan yang di-assign-kan tuh. Nah, jadi dari formal charge ini ya adalah jumlah elektron valensi dalam atom bebas yang nantinya dari jumlah atom bebas itu dikurangi dari jumlah elektron yang dipunyai sama atom-atom tersebut di dalam struktur Lewisnya. Nah, gambarannya seperti apa? Oke, jadi misalnya gitu ya, ini ada fluorin itu dia elektronegatif daripada hidrogen. Nah, jadi dia punya momen dipol. Nah, jadi kecenderungan positif negatifnya di dalam suatu struktur. Ya. Nah, untuk yang hidrogen dia slight positive charge, jadi sedikit bermuatan positif. Kalau yang fluorin slight negative charge, jadi sedikit bermuatan negatif. Nah, untuk muatan formal dari si hidrogen dan fluorin, nah ini adalah dua-duanya zero. Nah, kenapa? Kan H-nya itu kan delta positif gitu ya, kemudian si F-nya itu adalah delta negatif. Nah, jadinya dia adalah 0 gitu. Nah, kemudian konsep dari formal charge atau muatan formal gitu ya. Ini adalah muatan formal. Ini adalah untuk kita ya, membantu kita membedakan antara competing skeletal structure or competing resonance structure. Jadi kadang ini teh sesuai nggak dengan rumus rangkanya atau ada resonansi gitu ya. Maksudnya resonansi itu seperti apa? Nanti di slide selanjutnya ada terkait resonansi. Nah, jadi aturannya dari formal charge ini adalah ini harus mencapai muatannya 0. Nah, kemudian formal charge ion in an ion must equal the charge of the ion. Jadi muatan formal dari suatu ion ya harus sesuai dengan muatannya si ion tersebut gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya gitu. Nanti perhitungan muatan formal harus sama dengan atau sama besar dengan si muatan ion. Nah, kemudian small or zero. Jadi muatan formal 0 atau yang pokoknya paling serendah-rendahnya itu lebih disukai dibandingkan dengan yang lebih besar gitu. Oke. Nah, ketika tidak bisa dihindari gitu ya, ada negatif gitu. Nah, itu ya tidak apa-apa. Gitu ya, nantinya karena ada yang muatannya positif sehingga dia akan mencapai 0. Nah, bagaimana perhitungannya? Oke, jadi misalnya di sini ada senyawa ion sianat gitu ya, OCN-. Nah, OCN-, nah kalian langkahnya untuk menentukan muatan formal adalah buat dulu struktur Lewisnya gitu ya. Nah, di sini kan berarti sudah tahu ya si C inilah yang jadi atom inti atomnya ya. Nah, kemudian setelah itu kalian sama hitung jumlah total muatan jumlah jumlah elektron dari masing-masing unsurnya. Ya. Nah,
Kemudian distribusikan gitu ya, distribusikan si elektron tersebut di dalam si struktur rangkanya. Nah, baru setelah itu kalian hitung dari si muatan formal per masing-masing dari unsurnya. Nah, cara menghitung muatan formalnya, ya pertama adalah langkahnya ini, number of valence electron. Jadi misalkan kita si oksigen dulu nih ya. Jadi kita lihat oksigen dulu gitu. Nah, si oksigen dia kan punya 6 elektron ya, valensinya 6. Nah, number of non-bonding elektron, non-bonding elektronnya itu ada berapa? Berarti yang di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 elektron. Nah, dikurangi setengah dari number of bonding. Kenapa setengah? Karena kan kalau bonding itu dia ada 2 elektron ya dari masing-masing unsur. Nah, di sini kan bondingnya 1 nih ya. Gitu. Artinya apa? Punya oksigen 1, punya si karbon 1, makanya harus dibagi 2 gitu ya. Nah, ini adalah minus 1. 6 dikurangi 6 jadinya negatif 1 formal charge-nya. Untuk yang oksigen saja. Kemudian yang karbon. Karbon, dia kan elektron valensinya 4. Nah, dikurangi dari number of non-bonding elektron. Non-bonding elektronnya ada nggak di sini? Nggak ada, kepake semua buat berikatan, berarti 0 kan. Nah, kemudian dikurangi dari number of bonding elektron. Nah, ada berapa bonding elektronnya gitu. Ya. Nah, kita lihat aja. Di sini ada berapa? Itu. Kan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Gitu ya. Nah, jadinya 4 dikurangi 4 adalah 0. Kemudian yang N juga sama. Nah, yang N berarti kan dia elektron valensinya ada 5. Number of non-bondingnya di sini ada 1, 2. Kemudian yang apa namanya teh? Yang bondingnya berarti kan di sini 1, 2, 3. Berarti di sini jadi ada minus 3. 5 dikurangi 5, 0. Ya, begitu juga sama yang lain juga sama gitu ya. Per ininya aja, jadi per unsurnya aja. Nah, sehingga kan di sini ada beberapa rumus strukturnya gitu ya, rumus struktur Lewisnya. Ini kan sebenarnya kayak resonansi ya yang akan dijelaskan berikutnya. Nah, jadi dari hasil ini mana yang kira-kira lebih disukai gitu. Ya. Tadi kan syaratnya adalah ini yang pertama yang ketiga adalah small or zero. Jadi yang paling kecil yang lebih disukai. Kalau di sini kan dia ada apa? Ada ada mana? Ini negatif 1, 0, 0, 0, 0, ini min 1. Nah, ini sama-sama ya, min 1, di sini ada 1, di sini min 1 ada 1. Di sini ada positif 1, ini ada 0, ini adalah ada negatif 2. Berarti kan sebenarnya masih ada negatif 1 gitu. Tapi kan di sini lebih rendah gitu ya. Lebih rendah muatannya. Nah, sehingga yang lebih disukai. Oke, kita lihat mana yang lebih disukai. Oke, semuanya ini adalah mungkin gitu ya. Ini karena adalah bentuk resonansi dari si ion sianat. Nah, cuman mana yang lebih disukai dari ketiga jenis struktur ini dilihat dari muatan formalnya. Nah, ternyata yang lebih disukai adalah si yang ini, yang A gitu ya. Rumus struktur yang A. Rumus struktur Lewis yang A. Kenapa rumus struktur Lewis yang A? Kita lihat kalau di sini kan positif 1 ya. Positif 1 untuk muatan formal si oksigen. Kita tahu bahwa oksigen ini dia lebih elektronegatif kalau kita lihat di tabel periodik ya dibandingkan C dan N. Nah, maka ini tidak disukai gitu. Di luar dari kodratnya lah ya istilahnya. Kemudian nitrogen. Nitrogen kan dia harusnya elektropositif, tapi di sini adalah negatif. Jadi dia tidak disukai. Kemudian di sini juga sama yang B. Walaupun si oksigennya dia 0, oke. Tapi nitrogennya dia negatif. Nah, padahal seharusnya kalau secara kecenderungan elektronegativitas, si N ini dia lebih elektropositif dibandingkan si oksigen.
Oke, sehingga yang disukai adalah yang rumus struktur A. Ini yang lebih stabil, semuanya stabil, tapi yang ini yang lebih stabil, gitu ya. Nah, ini karena apa? Sesuai dengan kodratnya -1, sehingga yang A yang lebih disukai. Nah, oke, silahkan kalian coba-coba gitu ya, ini ya untuk latihannya. Nah, tadi berkaitan dengan resonansi. Resonansi itu sebenarnya apa sih? Resonansi itu sebenarnya, apa, penyebaran elektron gitu, penyebaran elektron dalam struktur. Jadi kalau kita lihat contohnya misalkan untuk ozon. Nah, ozon silahkan kalian buat rumus, struktur Lewis-nya gitu ya. Nah, kan O3 berarti kan ada 6. Nah, di sini berarti dia 2 elektron, ini menyerahkan 2 elektron, di sini ada menyerahkan lagi elektron gitu kan, untuk berikatan. Nah, untuk rumus struktur Lewis yang ini bisa diterima, yang ini juga sama bisa diterima gitu. Jadi ini mah masalah, apa namanya teh, jalan ya, elektronnya tuh jalan-jalan gitu. Di oksigen yang ini bisa, di oksigen yang ini juga bisa gitu, ya. Nah, sehingga kalau secara eksperimen gitu ya, kan di sini gitu ya, double bonds itu selalu dikenal lebih pendek daripada yang single bond gitu. Tapi secara eksperimen, ya berarti kan harusnya ini yang lebih pendek dibandingkan yang ini. Yang ini juga sama, ini lebih pendek daripada yang ini. Tapi secara eksperimen, baik ikatan yang satu atau yang kedua gitu ya, yang kedua ini ke satu misalnya. Nah ini sama-sama gitu ya, nggak terlalu beda jauh gitu. Nah dua-duanya itu punya ikatannya 128 pikometer gitu. Nah ini membuktikan bahwa bisa jadi double bondnya di sini, bisa jadi di sini. Jadi gonta-ganti gitu dalam satu keadaan. Jadi nggak saklek gini terus gitu, bisa jadi posisinya gini. Nah itulah mengapa panjang ikatannya itu cuma 128 pikometer. Nah, jadi resonansi itu maksudnya adalah ya tadi ya, one of two or more Lewis structure gitu ya. Satu di antara apa namanya teh, salah satu di antara dua atau tiga atau lebih gitu ya struktur Lewis yang dia punya skeletal formula. Skeletal formula tuh ini ya, rumus strukturnya ya. Dia lokasinya sama gitu, C-nya di sini semuanya sama gitu, rumus apa namanya teh, molekulnya tuh sama. Hanya saja yang berpindah-pindah itu adalah electron arrangement gitu ya. Electron arrangement itu adalah susunan elektronnya, kayak tadi. Jadi elektronnya itu ini yang membuat ikatannya putus atau, menyatu itu adalah elektron. Jadi bukan oksigennya yang jalan-jalan, tapi elektronnya yang jalan-jalan gitu ya. Nah, sehingga dari jalan-jalannya si elektron itu dia menghasilkan resonansi hybrid. Hybrid itu ya intermediate gitu ya di antara dua gitu ya, dua apa namanya teh, dua rumus struktur gitu ya. Nah, makanya kita kenal kan ini adalah salah satunya contohnya benzen gitu. Nah, si benzen ini awalnya bisa di sini ikatan lengkapnya, tapi bisa nanti jalan ke sini gitu. Yang ini bisa jalan ke sini, yang ini bisa jalan ke sini gitu ya. Nah, ini jadi berpindah. Tapi ini tuh stabil, dua-duanya stabil gitu. Ya, dalam keadaan normal biasa ini jalan-jalan gitu si elektronnya. Tuh, karena sama saja gitu, tidak ada perbedaan nggak ada perbedaan gitu. Jadi sama saja. Nah, yang menemukan adalah si Agus Kekule. Oke, nah kita lihat coba buat untuk rumus struktur Lewis dari NO3-. Nah, termasuk ke dalam struktur resonansinya. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat struktur resonansi, berarti artinya tahapan dari pertama tadi, tentukan struktur Lewis-nya dulu, kemudian model atom Lewis-nya kayak gimana, baru nanti kayak gini gitu ya, resonansinya. Nah, langkahnya sama. Jadi pertama tulis dulu ya struktur skeletal atau rangkanya dulu, kemudian hitung jumlah apa namanya teh, elektronnya gitu ya. Jangan lupa muatannya harus diikut sertakan apakah negatif atau positif. Kemudian si elektron ini disebarkan ke rumus rangkanya. Nah, setelah itu kalian prediksikan double bond-nya itu kira-kira di mana gitu ya. Kalau ada triple bond atau double bond itu di mana. Nah, baru setelah itu kalian bisa buat struktur yang lainnya, gitu ya. Posisi dari double bond-nya itu pindah-pindah.
gitu ya. Nah, coba ini untuk yang ion NO2. Nah, lalu selalu ada ketidaksempurnaan gitu ya dalam suatu hal gitu ya, apalagi ciptaan manusia. Ya maksudnya buatan ciptaannya ciptaannya Allah. Hanya saja memang apa yang ditemukan oleh manusia kadang ada mengandung kecacatan. Nah, ini biasanya apa namanya teh pengecualian gitu ya. Pengecualian ini ya berlakunya tidak untuk keseluruhan tapi ada beberapa. Nah, jadi octet rules applies mainly to the second period element. Gitu ya. Jadi aturan octet biasanya emang berlaku untuk periode kedua, tapi kalau udah periode ketiga, keempat, makin banyak elektron itu biasanya ada pengecualian atau kekurangan elektron itu ada pengecualian, gitu ya. Nah, ini pertama pengecualiannya adalah kalau oktetnya itu nggak komplit, gitu ya. Nah, nggak komplit ini karena apa? Dia tidak apa namanya teh elektronnya itu belum mencapai 8 gitu. Nah, contohnya biasanya untuk berilium, aluminium, boron gitu. Nah, misalkan contohnya adalah Df3 gitu ya. Nah, kalau kita hitung si B boron itu kan kalau jumlah total elektronnya berapa? Total elektron. Nah, untuk si boron, boron itu kan dia ada apa elektron valensinya ada 3. Kemudian ditambah dengan fluor dia ada 3 biji, berarti 3 kali 7. Ya, 21 berarti total ada 25. Gitu. Kalau 25 berarti ya kita sebarkan aja gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Jadi begini gitu ya. Jadi boronnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boron sendiri cuma ada 6. Jadi nggak nyampe oktet gitu. Nah, kemudian odd elektron molekul, berarti molekul dengan elektron ganjil, gitu ya. Nah, kalau elektron ganjil ini biasanya adalah radikal gitu. Jadi dia perlu cari. Dia itu radikal, radikal itu dia reaktif gitu ya. Mau mencari pasangan gitu, biar stabil kan. Ya, nah contohnya di sini ada NO. Nah, NO kan nitrogennya dia ada berapa? Nitrogen itu dia punya ini kalau total elektron. Dari nitrogennya kan ada 5. Ditambah dengan oksigen. Oksigennya ada 6. Jadi ada 11. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu. Jadi odd itu ganjil. Nah, gimana biar stabil? Ya, berarti kita reaksikan aja sama dia sendiri gitu ya. Nah, makanya ini jadi N2O4. Gitu ya. Nah, kemudian di expanded octet. Nah, artinya kalau yang tadi awal kekurangan ini kelebihan gitu ya. Nah, kelebihannya tuh gimana? Contohnya adalah untuk SF. Ini lihat si SS sulfur itu kan dia ada di golongan di bawahnya oksigen ya. Oksigen kan 6 ya. Nah, ini si S ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nambah satu lagi elektron dari si F masing-masing. Nih, jadinya kan totalnya bukan lagi oktet lagi ini mah. Udah 2 kali lipat 12 bahkan ya. Nah, ini untuk yang expanded octet. Jadi melebar gitu ya, mengembang. Nah, kenapa bisa gitu? Karena memang kan setelah orbital 3s dan 3p masih ada 3d. Jadi ini masih bisa memungkinkan untuk ditambah elektron. Nah, oke, selanjutnya adalah entalpi ikatan. Nah, jadi entalpi ikatan ini adalah untuk mengukur kestabilan dari molekul. Nah, jadi entalpi bond ini gitu ya adalah suatu entalpi untuk menghitung gitu ya menentukan perubahan gitu untuk memecah satu ikatan dalam satu mol molekul gas. Jadi ini dari satu hidrogen gitu ya, maksudnya dari molekul hidrogen gitu ya dipecah gitu ya jadi masing-masing satu. Nah ini membutuhkan berapa entalpinya sekitar segini. Untuk HCl
memutus ikatan antara hidrogen dengan si Cl, dia membutuhkan segini. Padahal sama-sama H, tapi bedanya ini H-nya mengikat Cl. Nah, ini ternyata beda gitu ya, energi yang dibutuhkan. Nah, kenapa bisa beda? Karena apa? Ini affected by neighboring molecule. Jadi tergantung berapa jumlahnya ini itu tergantung dari si molekul yang mengelilinginya. Jadi nggak bisa sama gitu. Dan untuk bond enthalpy ini berlakunya untuk solid dan liquid. Dalam arti, dalam keadaan solid dan liquid, pasti akan ada perbedaan yang signifikan. Ya. Nah, ini kayak misalkan hidrogen ngikat O, butuhnya segini. Hidrogen cuman OH aja, butuhnya segini. Padahal sama-sama hidrogen dan oksigen. Jadi tergantung dari tetangganya gitu. Dia ngikat siapa, maka akan beda si enthalpy-nya. Nah, ini rangkuman secara garis besar, tabel gitu ya. Bond enthalpy dari beberapa unsur-unsur gitu ya, beberapa molekul. Oke, nah ini kalau enthalpy reaksi pada fase gas, ini enthalpinya adalah ya, jadi BE itu adalah bond enthalpy gitu ya. Jadi enthalpy ikatan reaksi dikurangi dengan enthalpy ikatan produk. Jadi energi input dikurangi dengan energi release yang dilepaskan. Nah, kalau dari ilustrasi ini gitu ya, kita lihat bond energinya reaktannya itu lebih besar daripada produk, maka apa? Ini teh artinya endotermik. Kalau misalkan bond energinya si reaktannya itu lebih rendah dibandingkan produk, maka eksotermik. Jadi kalau misalkan produknya dia lebih besar, maka akan melepaskan energi. Kalau ini adalah membutuhkan energi. Nah, contohnya misalnya untuk hidrogen membentuk HCl gitu ya. Nah, berapa enthalpy reaksi untuk membentuk si HCl dari hidrogen dan klorida? Nah, perlu diingat juga kalau bond breaking, pemutusan ikatan, ini pasti membutuhkan energi. Ya iyalah kan ya, kan kita mau mutusin, kalau nggak ada energi gimana cara putusnya, gitu ya. Nah, makanya dia membutuhkan energi, jadi endotermik. Nah, kalau pembentukan ikatan, nah dia akan melepaskan energi atau eksotermik. Oke, nah pertama berarti bonds yang broken, berarti yang putus atau yang dipecahkan gitu ya. Yang pertama itu adalah dari hidrogen. Nah, berapa jumlahnya yang dipecahkan karena hidrogennya H2 gitu ya. Nah, yang dipecahkannya kan hanya satu ikatan. Cl juga sama, satu ikatan. Nah, ini number of broken bonds ada satu-satu masing-masing. Nah, bond enthalpy ini data dari mana? Data dari tabel yang tadi ya. Yang ini gitu ya. Jadi HH ini segini. Kemudian Cl. Cl nah, ini ya. Nah, kemudian tinggal dikalikan aja. Ini kali ini 1 berarti segini. Ini kali ini 1 berarti segini. Ya. Nah, yang terbentuk berarti antara si Cl, HCl gitu kan ya. Number of bonds formed. Jadi kenapa 2? 2 dari mana? Dari sini. Jadi jangan lupa untuk disetarakan dulu. Nah, bond enthalpinya kalau yang terbentuk berapa? Nah, HCl di sini ya, segini harganya. Berarti dikali 2 jadi 800 sekian. Nah, jadi total energinya, ini kan ini ya, delta enthalpinya. Nah, ini jadi ditambahkan ya. Ditambahkan. Nah, berapa? 4364. Ini kan yang bond reaktannya gitu ya. Ini kan reaktannya ditambahkan dulu, kemudian dikurangi dengan energi yang dirilis. Nah, jadi hasilnya segini, gitu ya. Ini dijumlahin dulu, hasilnya berapa? Nah, inputnya segini kan ya. Kemudian ini yang dirilis. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dia reaksinya adalah eksotermik gitu kan.
Karena apa eksotermik? Karena ini bond energinya dia lebih besar dibandingkan bond reaktannya. Bond energi dari reaktannya. Nah ini ya, ini lebih kecil, ini lebih besar, maka akan menghasilkan reaksi yang eksotermik. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai VSEPR teori, teori valence cell electron pair repulsion. Nah, ini maksudnya adalah valence cell, berarti kan apa namanya valence cell elektron, pasangan elektron valensi repulsion, berarti saling tolakan. Atau kalau bahasa Indonesia adalah TPKV. Tolakan pasangan elektron, gitu ya, valensi, gitu. Jadi maksudnya gimana? Elektron-elektron kalau berdekat kan dia saling tolak-menolak gitu ya. Nah, sehingga tolakan-tolakan itu akan mengakibatkan pada apa? Nih. Nah, determine the geometry of the molecule. Gitu ya. Jadi efek dari si elektron, pasangan elektron gitu ya, mau dia yang sendiri tidak berpasangan atau yang ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau bahkan yang single elektron gitu ya. Nah, adanya elektron-elektron ini tuh yang berpasangan akan menjadikan mereka tuh saling apa namanya teh menempatkan dirinya sehingga tidak saling berdesakan gitulah ya. Nah, sehingga akan mempengaruhi geometri molekul. Geometri berarti kan bentuk molekulnya gitu ya. Nah, jadi tergantung ya, jadi bentuk molekul geometrinya itu tergantung dari berapa jumlah elektron group around the central atom. Jadi berapa sih jumlah elektron, grup elektron gitu ya di atom pusatnya. Kemudian ditentukan juga dari seberapa banyak ikatan ya, elektron ikatan ataupun lone pairs berarti yang tidak berikatan. Nah, gimana maksudnya? Oke, yang pertama misalkan two electron groups. Jadi ada dua grup elektron. Nah, kalau ada dua grup elektron, dua grup elektron itu dari mana? Ini dua grup, satu grup elektron. Ini satu grup elektron. Nah, kalau sama besar, nah ini akan mengakibatkan tolakannya itu rata gitu, sehingga dia membentuk sudut 180 derajat. Nah, sehingga bentuk dari geometri gitu ya, geometri molekulnya, contohnya BeCl, BeCl2 ya kayak gini bentuk molekulnya. Gitu ya. Nah, contoh lain adalah karbon dioksida. Kemudian kalau ada 3 elektron group, nah berarti kan ini yang ke-1, ini yang kedua, dan ini yang ketiga grup elektronnya. Nah, biasanya bentuknya kayak gimana? 360 bagi 2 bagi 3 120 derajat gitu ya. Jadi planar, trigonal planar. Ya, bentuknya kayak gini. Nah, besarnya juga bergantung gitu ya. Nah, apalagi kalau di sini. Kalau di sini si C ini dia ada lone pair, ya, ada elektron tidak berpasangan ya. Nah, ini kan akan semakin memperbesar, mengurangi sudut gitu ya. Nah, ini makanya di sini berapa, di sini berapa, ini berapa. Karena ada elektron tidak berpasangan, jadi mendorong si elektron yang di sini mendorong si H ini juga sama mendorong si H ini. Sehingga di sini sudutnya lebih kecil sedikit ya dibandingkan dengan yang ini. Gitu. Oke, kalau 4 gimana? Ya kalau tadi kan masih 2 dimensi ya. Kalau ini sudah 3 dimensi. Kalau 3 dimensi ya gambarannya itu sama kayak niup balon aja gitu ya, penentuan kayak balon gitu. Atomnya diibaratkan kayak balon, kemudian disusun sedemikian rupa menjadi geometrinya. Nah, contohnya di sini adalah CH4. Nah, ini bentuknya kayak tetahedral. Kemudian ada 5 grup elektron. Nah, kayak misalkan ini gitu ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini penempatannya itu kayak gimana gitu ya. Nah, ternyata elektron-elektron tersebut dia menempatkan dirinya sedemikian rupa seperti ini gitu ya. Jadi ada yang di sini kan secara tegak lurus gitu ya, ekuatorial gitu ya. Nah, secara ekuatorial ini membentuk garis lurus, CL yang ini P, CL, P, CL. Nah, sisanya tiga-tiganya ini di pinggirnya gitu ya. Di pinggirnya gitu ya.
Jadi secara horizontalnya. Oke, terbalik, maaf. Jadi yang aksial ini yang atas ternyata. Yang ekuatorial itu sebenarnya garis ekuator. Kayak ini aja ya, garis ekuator yang di bumi. Jadi yang membelah jadi dua. Kalau aksial kan berarti ibaratkan aja sumbu Z, kalau ekuatorial sumbu Y. Nah, ini di sumbu Y-nya antara CL yang satu dengan yang lain terpisah 120. Kemudian yang tegak lurusnya kalau dengan yang CL atas ini 90. Ya. Ini bentuk geometrinya adalah trigonal bipiramidal. Kalau ada 6 elektron grup, nah berarti ya tinggal nambah satu lagi aja kayak yang tadi ya di sebelah sini gitu. Jadinya dia oktahedral, semuanya 90 derajat. Oke, nah kemudian kalau ada lone pairs ya, jadi kalau ada elektron yang tidak berpasangan, kalau tadi kan berpasangan semua nih, dalam arti sih di atom pusatnya itu nggak ada yang nggak berpasangan, tapi semuanya berpasangan kan. Yang tidak berpasangan mah ini yang di luarnya. Nah kalau ini mah kalau misalkan si atom pusatnya itu ada yang tidak berpasangan, nah ini bagaimana bentuknya? Gitu. Jadi ada yang disebut sebagai elektron geometri, ada molekular geometri. Nah, elektron geometri artinya apa? Si lone pair-nya itu terlibat gitu ya. Yang tidak berpasangannya itu terlibat. Nah, karena jangan salah, justru yang lone pair ini dia mengambil ruang yang lebih besar dibandingkan yang berikatan gitu. Nah, ini ya gambarnya. Jadi kalau misalkan yang berikatan mah dia lebih kecil, tapi kalau yang tidak berikatan dia ruangnya lebih besar gitu, yang lone pair. Nah, sehingga untuk yang NH3 ini, nah ini bentuknya seperti ini. Ya. Jadi aslinya tuh kayak gini. Tetrahedral. Nah, repulsion itu berarti tolakan-tolakannya itu bervariasi gitu ya. Jadi kalau ada lone pair gitu ya, jadi ada yang tidak berikatan gitu ya, justru lebih besar gitu tolakannya. Karena dia tadi mengambil ruang yang jauh lebih besar daripada yang berikatan. Nah, kemudian kalau ada lone pair dan bonding pair, nah ini lebih besar dibandingkan dengan yang bonding-bonding. Nah, efek lone pair-nya nih misalnya untuk contoh dari geometri molekul, misalkan no lone pairs. Jadi misalkan di sini contohnya untuk yang CH4 ya. Nah, si CH4 ini, si C-nya dia tidak punya elektron yang tidak berpasangan. Jadi berpasangan semua. Nah, bentuknya ya kayak gini. Tetrahedral. Kemudian untuk yang NH3 ada 2 gitu ya yang tidak berpasangan di atas. Nah, ini kan jauh lebih besar ya space-nya gitu di sini teh. Nah, untuk yang H2O jauh lebih besar lagi di sini gitu. Si O-nya kan di sini ada 2 ya. Di sini gitu. Nah, ini makanya bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini gitu. Ya, kurang lebih. Oke. Kemudian kalau ada 5 electron group, ada 5 grup elektron dengan ada satu lagi tambahan lone pairs. Nah, ini bentuknya kayak gimana? Ya sudah, ini mah menempatkan dirinya tuh kayak gimana? Nah, ini ternyata secara eksperimen ini tidak disukai. Yang disukainya adalah kayak gini, gitu ya. Nah, ini kayak bentuk sisau. Sisau itu adalah kayak gergaji gitu ya. Nah, di sini ada elektron tidak berpasangannya sebelah sini. Untuk yang Xe, nah bentuknya nggak jadi kayak gini gitu ya. Fe misalnya, Fe. F, X, E gitu ya. Jadi membentuk sudut gitu ya. Itu. Coba yang lebih bagus. Nah, jadi bentuknya kayak H2O. Kalau H2O kan tadi ya menyudut gitu. Nah, bentuknya kayak gini ya kalau untuk H2O. Nah, ternyata tidak disukai nih bentuk yang kayak gini gitu. Karena jadinya banyak susah gitu ya si elektron yang tidak berpasangannya. Nah, ternyata yang disukai itu adalah seperti ini. Jadi lurus planar. Nah, ini berarti kan antara F yang ini dengan F yang ini membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan untuk
elektron tidak berpasangan yang satu dengan yang ini, ya tinggal dibagi 3 saja, berarti berapa? Sekitar 120-an gitu ya. Begitu bentuknya. Oke, selanjutnya 6 electron groups with lone pairs. Jadi ada 6 grup elektron. Nah, ada satu pasang yang tidak berpasangan. Nah, ini jadinya bentuknya square piramidal. Gitu ya. Nah, ini masing-masing ke sana. Gitu ya, nah kurang lebih gitu. Gitu ya. Nah, di bagian bawahnya gitu ya, di bagian bawahnya tuh ada ini. Ini juga sama, jadinya atas bawah. Oke, ini mah lebih kepada kalian memetakan secara secara geometri gimana sih bentuknya si molekul-molekul ini teh. Jadi bentuk molekul tidak sembarangan menempatkan gitu ya, tapi disesuaikan dengan karakter dan sifatnya. Nah, jadi yang selanjutnya kalian belajar untuk memprediksi bentuk geometri molekulnya. Nah, ini ada patokannya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sana ada elektron groupsnya ada 2 nih, kemudian yang bonding groupnya itu ada 2, nggak ada lone pairs-nya gitu ya, tapi berikatan semua. Oh, berarti ini perkiraan linear. Atau misalkan ada 4 elektron group gitu, kemudian yang bonding tuh cuma 2, sisanya tidak bonding. Oh, berarti ini perkiraan adalah tetahedral, tapi agak bengkok, kayak gitu ya. Ini lanjutan, nah ini caranya begini gitu ya. Jadi langkah-langkahnya, jadi langkahnya tetap sama, harus membuat struktur Lewis-nya dulu. Jadi kuncinya dari ikatan kimia adalah buat struktur Lewis, kemudian hitung berapa jumlah elektron ya dari masing-masing, dari elektron valensinya, baru nanti disebar gitu ya ke unsur-unsurnya. Kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan, oh ini ada yang double bond atau triple bond, atau misalkan oh dia memang ini aja ya tidak berikatan gitu. Ya sudah, berarti ditaruh di dekat inti atomnya. Nah, kemudian, oh berarti ini prediksi ini ada 3 grup elektron. Ya, ada 3 grup elektron, kemudian ada satu pasang lone pair. Berarti gimana? 3 grup elektron, kemudian bonding grupnya adalah berapa tadi? 1, 2, 3. Oke, bonding grupnya tadi misalkan ada berapa? Ada 3 misalnya. Nah, kemudian yang lone pairs-nya ada berapa misalnya? Ada 1. Oh, berarti trigonal planar atau apa? Oke, tadi berapa? Trigonal planar. Oh, kalau misalkan ada lone pair ini adalah trigonal bipiramidal. Oke. Oke lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian prediksikan. Oh, ada totalnya ada 4. Sorry. Ada 4, elektron grupnya ada 4. Jadi lone pairs-nya juga dihitung gitu ya. Jadi ini ya, sorry tadi ada ini, makanya bingung. Oke, jadi ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 grup elektron, 3 berpasangan, dan 1 lone pair. Ya. Jadi 4 grup elektron, 3 berpasangan, dan 1 lone pair. Nah, jadi ini perkiraan bentuk molekul geometrinya adalah trigonal bipiramidal. Ya. Begitu juga yang ini. Ya. Oke, nah representing molecular geometries on paper. Nah, jadi ini cara gambarnya itu kayak gimana? Jadi dikasih tahu ya. Kalau linear mah kan tinggal gini aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya udah 3 dimensi, nah harapannya kalian bisa membuat sebaik dan seindah mungkin. Jadi misalkan straight lines berarti kan ya planar aja gitu ya, datar gitu. Nah, hedge wedge. Nah, ini putus-putus gitu ya, berarti ini tuh ke belakang gitu. Ya, bentuknya itu di belakang. Nah, kemudian kalau tebel gitu ya, solid berarti ke depan gitu ya, bentuk secara 3 dimensinya. Jadi biar kebayang. Nah, ini kan kayak gini, misalnya kan ini planar gitu ya. Nah, ini tuh ke belakang, ini berarti ke depan. Ya, coba kalian buat secara 3 dimensinya ya, bayangkan secara 3 dimensinya.
Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan, untuk yang materi ikatan kimia kalian bisa memahami, pelan-pelan dipahami gitu ya, sambil dikerjakan gitu ya latihan-latihannya agar lebih terbayang gitu. Dan kemudian seperti biasa tugasnya, meresume kemudian mengumpulkan tugas latihan-latihan yang tadi sudah, ada ininya ya, saya instruksikan, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dari saya diucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.